Formatnya nanti akan banyak tambahan yang sebelumnya itu tidak ada. Udah pakai kan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Kembali lagi kita di live media sosial KPP Pratama Jakarta Tanah Abang 3 bersama saya Susi dan Saya Imam Effendi. semoga kawan pajak selalu dalam kondisi sehat walafiat dan tetap prima dalam menjalankan aktivitasnya ya. Terkait tema hari ini, kita membahas apa nih Pak Imam? Nah, ini yang tiap tahun kita lakukannya, kawan semuanya, kasus ini. Jadi simak kawan semuanya, jangan sampai skip. Nah, materi kita nanti akan mengambil bagaimana cara yang benar dalam mengisi aset atau harta dalam SPD tahunan kita. Gitu, Mas. Oke, berarti sebenarnya untuk lampiran pengisian harta itu hal yang sering dianggap sepele, tapi kadang ada kesalahan pengisiannya ya Pak Imam ya. Nah, kita mau bahas nih, apakah untuk pertanyaan semua harta itu wajib dilaporin atau enggak sih Pak Imam? Ya. Nah, batasannya Ya, gimana? ya, sebenarnya berlaku juga buat saya, buat kita, tentu saja buat kawan pajak semuanya. Sebagai wajib pajak, kita harus paham ya, harus tahu sebenarnya bagaimana tata cara pengisian harta. Dan karena semakin ini ya, karena saking seringnya, jadi kawan pajak semuanya itu jadi terlupakan, entah karena sesuatu hal, entah sesuatu itu pengisiannya tidak sesuai dengan yang disyaratkan atau yang sesuai dengan peraturan. Nah, hari ini kita akan bahas untuk kasus ini. Oke, berarti sekarang mulai dari 1 Januari 2025 kawan pajak semua kan sudah menggunakan Kortek. Berarti untuk pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi sekarang kita juga udah menggunakan Kortek ya Pak? Ya, tentu saja. Ada perbedaannya ya Pak sekarang. Kalau misalnya untuk di lampiran, berarti kolom-kolomnya untuk yang pengisian perbedaannya itu mungkin ada isian harta, namun kalau dulu itu biasanya kita tidak mencantumkan nomor rekening atau saldo per 31 Desember ya Pak ya? Betul, sebenarnya ada beberapa hal yang sangat krusial, sangat signifikan yang berubah di pengisian kita kali ini. Kasus kita sebenarnya, terutama untuk tahun ini, semua dalam pelaporan SP tahunan sudah digunakan aplikasi yang baru. Jadi aplikasi yang lama sudah nggak dipakai lagi, masih dipakai, cuman khusus untuk pelaporan ya sebelum penggunaan Kortek dong tentunya. Oh, berarti kalau untuk pembetulan ya Pak ya? Ya, betul. Nah, berbicara terkait dengan pengisian data ini kawan-kawan semuanya, sebenarnya nggak ada dari format data yang diminta itu masih sama, masih tetap sama. Perubahannya mungkin akan kita bahas lagi lebih lanjut lebih dalam ya, karena tentu saja dengan sistem Kortek ini pertama ya perubahan aplikasinya dulu, dan berikutnya ada perubahan di formatnya nanti akan banyak tambahan yang sebelumnya itu tidak ada. Contohnya ini mungkin dari sisi akses barangkali kalau semuanya ini ada beberapa detail, nah lebih mendetail yang sekarang ini ya. Oh, itu. misal contohnya Pak, kalau saya mau ngelaporin motor, nah kadang ada sekarang untuk nomor polisi dan tahun serta nilai saat ini. Nah, kalau di situ berarti saya harus mengira-ngira ya Pak harga pasaran saat ini ya Pak. Ya. Jadi untuk nanti pelaporan, apakah pengaruh di SPT-nya Pak? Ada salah satu hal yang berubah memang di detail informasi atau data yang diminta dalam sistem Kortek ini kawan-kawan semuanya ya. Memang ini saya flashback ke belakang dulu kasus ya. Ini memang berasal dari awalnya ya, di sistem perpajakan kita yang kita anut sekarang ini, kawan-kawan semuanya. Sistem yang kita anut, kawan-kawan semuanya mungkin ingat self assessment gitu ya. Dengan self assessment maksudnya adalah kita wajib pajak itu diberikan keleluasaan untuk melaporkan sendiri dari
menghitung pajaknya, dari membayar sampai dengan ke pelaporan. Nah, itulah yang dimaksud dengan self assessment. Jadi kita diberikan, tidak ada cawe-cawe lagi dari petugas pajak. Kita dengan leluasa bebas mengisi sendiri, yang tentunya di pengisian yang sekarang itu lebih banyak lagi. Kalau pajak mungkin ingat ketika kita mengisi daftar harta, barangkali di sistem yang lama, entah DJP online atau manual kertas, itu kan sudah disediakan gitu ya, form pengisian harta di lampiran 4 kalau nggak salah itu ya. Cuma dikasih kode gitu ya, yang terakhir kode, yang berikutnya nama, harga perolehan, nah terus berikutnya tahun dan ditambahi keterangan. Dan ini di formulir yang manual kertas itu kan kita tinggal ketik saja di situ, langsung kalau kas ya kas, mobil kendaraan dan langsung kendaraan. Nah sekarang enggak seperti itu kasusnya. Perubahannya lebih lengkap ya, ya, diberi detailnya ya Pak. lebih detail lagi. Berarti kalau tadi Bapak sempat membahas untuk rumah, berarti sekarang ada seperti menyebutkan nomor sertifikat, Ya, sampai begitu. Luasnya juga sampai dimasukkan, luasnya, kepemilikannya, barangkali atas aset itu barangkali masih atas dari nama orang tua atau selain kita. Nah, itu kan wajib kita isi, gitu ya. Jadi, sumber hartanya ya Pak ya. Sumber hartanya nanti boleh cek di Kortex. Nah, tentu saja bagi yang sudah bisa login itu, bisa login Kortex baru bisa melihat. Jadi seperti apa tampilan dari pengisian aset di Kortex yang baru ini, itu kasusnya. Berarti sekarang yang diwaspadai wajib pajak sebelum untuk melakukan pelaporan berarti harus disiapkan lengkap dulu ya Pak dari datanya. Betul. Nah, itu yang seringkali terlupakan oleh kita. Nah, sepanjang kita ini ya, mungkin kita ada tugas penerimaan atau konsultasi, kita wanti-wanti, kita sampaikan terlebih dulu sebelum melaksanakan pelaporan. Ini sebaiknya memang diperhatikan dulu persiapannya. Nah, salah satunya ya, yang banyak pengalaman kita itu wajib pajak kan mengisi di kantor pajak ya istilahnya, itu mereka sama sekali belum menyiapkan data ya Pak? ada persiapan. Nah, langsung data, betul, belum aktivasi. Ya, nah. ya, mungkin mindsetnya mereka mungkin pengisiannya masih sama dengan tahun lalu, gitu ya barangkali ya. Mungkin karena informasi yang sudah kita sampaikan itu belum nyampe ke wajib pajak, entah karena apa, jadi mereka masih kosongan, dikira untuk aset-aset itu sudah sesuai sama dengan penarikan data di yang DJP sebelumnya. Nah, ya. memang ada yang namanya pre-polluted data, maksudnya itu mengambil data dari data-data yang lama. Namun karena penambahan kolom ya karena ada perubahan kolom dan segala macamnya, tentu kan ada banyak hal yang harus diupdate lagi. Dilengkapi dulu. Betul. Jadi kalau kita tidak siapkan dulu, bagaimana bisa kita melaksanakan pengisian SPT tahunan? Tentunya di bagian harta ini kan. Jadi saya rangkum ya Pak. Sekarang kalau untuk pengisian harta, sebelum datang ke KPP untuk minta asistensi atau wajib pajak mengisi sendiri dari rumah, silakan disiapkan lebih dahulu ya Pak untuk pengisian lampiran ya Pak. Kalau misalnya untuk harta bergerak, misalnya dari kendaraan, berarti wajib pajak sudah tahu dulu nih nomor polisinya, harga saat beli, kemudian nilai wajar yang saat ini. Nah, kalau untuk misalnya dari rumah, tadi kan sempat dibahas, sumbernya dari mana? Misalnya nih Pak, kalau saya dari KPR itu gimana dong pelaporannya? Oke, baik. Kita berlaku ya dalam hal ini berlaku istilahnya keseimbangan. Jadi setiap aset yang kita masukkan ya, dari sisi akuntansi ya, dari sisi akuntansi itu harus seimbang, kanan kiri, aktiva pasifa, ada wujud, ada sumber gitu ya. Seperti aset juga sama, ada wujudnya aset. Nah itu sumbernya dari mana? Ada aset tanah, nah itu asalnya dari mana? Dari warisan kah? Dari
jual beli kah, silakan, kita seimbang, ada wujud, ada aktifan, ada sumber dananya. Nah, Oke. ini namanya seimbang seperti itu dalam Berarti ilmu nanti setelah akuntansi. melaporkan bagian harta penambahan rumah, kalau saya sumbernya dari utang, berarti saya harus melaporkan utang dari KPR Ya. ya Pak? Itu yang namanya seimbang, ada Oh, harta, wajar. oke, sumbernya dari mana. Nah, mungkin saya teringat ketika ada yang namanya di sistem perpajakan itu ada yang namanya asas pengisian SPD kalau nggak salah ya. Itu ada di KUP juga. Bagaimana prinsip dari pengisian SPT yang apa maksudnya benar, lengkap dan jelas. Berarti dari sini saja sudah jelas kalau semuanya. Bagaimana atau pelaporan pengisian SPT itu sudah ada pakemnya, sudah ada kriterianya, benar, lengkap dan jelas. Benar itu data yang diisikan, kita mengisikan SPT itu sesuai dengan data yang sebenarnya. Tidak mengada-ngada. Berarti kalau saya tadi dari KPR, nilainya saat saya perjanjian itu ya Pak? Ya, Jadi- pertama Oke. barangnya ada, masuk benar. Terus berikutnya lengkap. Lengkap ini meliputi seluruh hal unsur terkait dengan perpajakan, apa yang kita sampaikan, apa yang akan kita laporkan itu ada semuanya. Seperti tadi ya, ada aset sumbernya dari mana, terus berapa nilainya, itu masuk unsur lengkap ini, semua datanya terisi lengkap. Oke. Jadi Berarti tidak yang awalnya ada tidak ditiadakan, yang awalnya tidak ada diadakan enggak. Jadi memang sesuai dengan yang penjelasan ya. Jadi semua unsur-unsur atau data itu semua dimasukkan. Terus ada lagi tadi asas atau Lengkap, kriteria jelas itu bisa di-trace, bisa tidak mengambang istilahnya ya. Ini benar-benar ada. Jadi keterangannya harus lengkap ya, berarti harus lengkap. jelas dan Ya, contohnya jelas. gimana? Rumah, apartemen. Oke, ada satu aset, ini ya langsung diisi jelas ini asetnya apa, jangan dimasukkan ke aktiva lain-lain. Nah, ini kan kalau misalkan sudah jelas ini kendaraan, terus jelas ini rumah, tetapi dimasukkan ke aktiva lain, ini kan nggak jelas. Nah, seperti itu contoh untuk asas kriteria benar, lengkap dan jelas gitu. Oke, berarti menambahkan tadi Pak Imam menyebutkan lengkap, berarti kita harus melaporkan seluruh harta yang kita peroleh dalam tahun 2025 Betul. dan yang masih dimiliki ya Pak ya. Ya. Kadang ada yang ini ya, kasus yang maksudnya kadang ini yang dimasukkan posisi harta yang kapan. Nah, dari laporan yang kita laksanakan saja sebenarnya kita sudah dapat ambil kesimpulan laporan tahun pajak tahunan orang pembangkit 2025. Tentu sebenarnya ada cut off-nya sebenarnya ya. Sampai dengan Oke, di sampai akhir dengan tahun 2025. harusnya kan terakhir di tahun yang berakhir di tahun 31 Desember 2025. Nah, ada kalanya mungkin misalkan ada hutang piutang. Kadang ada yang mengusulkan saldo nilai sekarang kan ini sudah namanya belum menggambarkan di tahun 2025-nya. Seperti itu. Oke, berarti nilainya tadi ya Pak harus dicantumkan kalau nilai wajar misalnya sekarang. Terus kemudian ada lagi nih Pak, kalau misalnya tadi untuk yang selain harta bergerak dan lainnya, tadi Bapak sempat menyinggung harta lainnya. Kadang di situ kan juga ada emas atau perhiasan. Nah, wajib pajak juga bisa melampirkan di lampiran itu ya Pak. Ya. Karena itu tidak masuk ke harta bergerak atau investasi piutang, tapi masuknya ke harta lainnya. Ya. Kita bisa flashback lagi kasus kita semuanya. Mungkin dari kawan-kawan semuanya sudah terbiasa fokus prinsipnya barangkali kita tahu juga prinsipnya mungkin harus terlapor, nah, gitu ya. Karena ada punya prinsip seperti itu, jadi posisi harta, nah ini pelaporan harta, kewajiban utang dan sejenisnya itu akan disepelekan, diacuhkan seperti itu. Padahal untuk perpajakan itu merupakan data sebenarnya ya, merupakan data yang sama sekali juga menjadi perhatian juga. Nah ini yang
yang harus kawan pajak semuanya perhatikan ketika kita mengisi laporan tahunan. Jadi fokusnya adalah pelaporan SPT tahunan ini untuk orang pribadi bukan saja melaporkan posisi penghasilan dan pajak yang sudah dipotong atau dipungut dari kantor kita saja. Oleh pemberi kerja ya. Ya, oleh pemberi kerja saja bukan. Jadi pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi ini fokusnya adalah ada yang harus kita perhatikan itu adalah pelaporan selain dari penghasilan yang kita terima di sepanjang tahun 2025 dan potongan-potongan pajaknya, itu kita wajib juga melaporkan apa yang namanya di dalamnya. Nah, dan kita bisa lihat di dalamnya kita melaporkan posisi harta, terus juga kita laporkan posisi hutang atau kewajiban, daftar keluarga juga. Jadi kalau yang lebih lengkap itu kita melaporkan objek pajak penghasilan dan bukan pajak penghasilan. Jadi semua yang terkait dengan penghasilan, terkait dengan aset itu secara sesuai dengan aturan wajib dilaporkan. Yang ini yang kita banyak perhatikan bahwa yang banyak sekali diabaikan oleh para wajib pajak. Yang namanya harta itu banyak sekali, Kak Susi. Jadi bukan hanya uang tunai ataupun rekening. Jadi kadang orang juga enggak memperhatikan pengisian kas maupun tunai rekening. Kadang seperti itu. Mereka sama sekali abai yang sebenarnya dari apa yang kita laporkan di situ itu menggambarkan dari kondisi keuangannya, informasi keuangan kita sebenarnya. Jadi ketika kita mengisinya tidak sesuai dengan benar, lengkap dan jelas, nanti di kantor pajak kan ada yang namanya sistem pengawasan ini ya. Nanti berarti bakal di cross check ya. Betul, kita semua nggak akan bisa terlepas dari yang namanya pengawasan. Bahkan ada seksi sendiri ada divisi sendiri di kantor pajak. Dan tentunya ketika ada yang mismatch, tidak seimbang, tidak jelas wujud dan sumber asalnya, tentu kan nanti akan masuk ke radar pengawasan, gitu ya. Karena ini tidak Betul. wajar ya Pak. Karena karena penghasilannya kecil, namun Betul, ya. di harta ada peningkatan tapi tidak jelas dan Ya, saya suka yang ini prinsip kewajaran, gitu ya. Dalam itu terkait dengan prinsip kewajaran. takutnya diminta klarifikasi ya Pak atas harta tersebut dapatnya dari Ya, mana. tentu nanti akan ada pengawasan yang nanti hasil dari pengawasan adalah klarifikasi. Nah, bagi kawan pajak semuanya yang nanti pertanyaan berikutnya pasti ada, saya kurang memasukkan harta. Terus ya. bagaimana? Nah, Apakah gitu bisa kan? saya menambahkan lagi dan melakukan pembetolan? Ya, oke, ini yang sudah jadi pertanyaan umum kawan pajak semuanya ya. Yang sesuai dengan pengisian SPT tahunan tentu atas harta yang belum masuk, mungkin ada harta yang belum masuk atau nilainya yang kita salah masukkan, masih ada kesempatan untuk kita melakukan yang namanya perbaikan. Jadi selama kita belum ada SP2 ini namanya ya, berarti di bidang pemeriksaan itu ya, masih bisa belum betulkan. masih kita bisa lakukan pembetulan. Jangan khawatir kawan pajak semuanya. Kalau harta kita memang sumber asalnya jelas ya, sumber asalnya jelas dan memang dari situ, jangan khawatir, nanti tidak akan berisiko untuk terkena pajak kembali kalau memang ternyata dari pelaporan kembali ini tidak menimbulkan pajak Ada kurang bayar. kemudian. Nah, yang kurang bayar jangan khawatir. Biasanya kalau terkait dengan aset, misalkan saja asetnya ini dari warisan yang tahun sebelumnya belum dimasukkan, silahkan dimasukkan kembali. Nah, ini kan kalau dari harta hasil dari warisan kan di luar dari objek pajak, tidak akan dikenakan pajak. Berarti tadi ya Pak ya, digarisbawahi kalau untuk pelaporan harus lengkap dan benar. Karena memang ini kan menilai kewajaran dari penghasilan wajib pajaknya ya Pak ya. Betul sekali.
Ya, itu salah satu yang banyak kita temukan di lapangan, Bapak-Ibu sekalian ya. Bagaimana kebanyakan pada umumnya para wajib pajak mengisi seperlunya, yang ini yang sesuai dengan ini yang kriteria pengisian itu masih jauh. Nah, berarti wajib pajak hanya saya mau lapor pajak ya, atas betul. penghasilan saya, tapi kelupaan nih untuk bagian harta, utang dan lain-lain belum dilengkapi. Padahal kan wajib pajak diberikan kekuasaan untuk melaporkannya secara jujur dan kalau bisa konsisten ya Pak, tiap tahun diupdate dengan keadaan yang sebenarnya. Betul. Ya Pak ya. Sebenarnya sekali lagi SPT itu menggambarkan historis dari informasi data kekayaan kita. Jadi sepanjang tahun sebenarnya kalau kita bisa perhatikan lagi itu masih ada linknya, masih relate ya seperti itu. Jadi jangan khawatir ketika dalam pengisian kita sudah benar atau sudah jelas, nggak ada masalah. Yang penting kita berpedoman pada prinsip kewajaran dan nanti tidak akan ragu karena pengisian kita sudah benar. Takutnya pas diminta klarifikasi lah sumbernya dari mana? Oh ternyata saya dari pinjaman, karena lupa melaporkan utangnya jadi dinilai tidak wajar. Ya. Berikutnya yang jadi banyak pertanyaan oleh wajib pajak itu mungkin salah satunya adalah kita lihat kasusnya ada aset yang dibeli dengan KPR, kendaraan yang dibeli dengan angsuran. Ini mungkin masih banyak dari kita yang masih belum paham ya, belum bisa bagaimana cara mengisinya di SP tahunan. Jadi diisi seperti ini. Kalau kita ambil kredit kendaraan, misalkan kendaraan itu kita isikan di bagian harta. Untuk angsuran silahkan bisa mengisi di bagian kewajiban atau utang. Jangan lupa mengisi dengan detail sesuai dengan apa yang dimintakan di form pengisian Korpres. Jadi betul sekali tadi sudah dibilang, catat dulu NIK atau NPWP tempat kita membeli kendaraan tadi. Nanti secara otomatis itu sistem Korpresnya akan mencari nama secara otomatis. Jadi kita cuma mengisikan saja NPWP, kita beli di mana tokonya, nanti akan secara auto mencarinya seperti itu. Dan berikutnya yang terbaru kita diarahkan untuk mengisi harga real harga saat ini. Jadi untuk motor-motor atau kendaraan, mobil atau motor yang dibeli di tahun-tahun berikutnya yang sampai saat ini angsuran yang belum selesai, nah nanti di situ akan ada pengisian tahun perolehan, terus berikutnya harga perolehan, gitu ya. Jadi ada lagi nih, ada yang sering banyak juga ditanyakan, bagaimana cara kita menaksir nilai sekarangnya? Oke, gitu ya. Itu biasanya banyak juga. Kita lihat dulu barangnya seperti apa. Ketika itu kendaraan, kalau saya sarankan kita bisa cek di aplikasi penjualan itu loh ya, penjualan barang bekas apa ya? OLX atau ya seperti banyak juga di situ. Kita cari yang relate atau sesuai dengan mungkin tahun kendaraan kita, tahun berapa, jenis kendaraannya apa, itu akan muncul. Silahkan pakai angka seperti itu. Ya, kalau memang mungkin ada aset juga yang kita tidak bisa naksir, kita punya kelebihan dana, kita bisa pakai jasa penilai, gitu ya. Kita bisa juga seperti itu. Biasanya dipakai untuk yang ini ya, yang korporasi-korporasi besar yang memang mereka perlu informasi data yang terkini, memakai jasa-jasa penilai seperti itu. Berarti merangkum yang dari Pak Imam sampaikan, ada bagian harga perolehan itu saat beli dan harga nilai pasar, yaitu bisa dicari nilai pasar yang beredar di mana ya Pak ya? Dari situs jual beli ya Pak. Ya. Oke, baik. Kebetulan kita ada bantuan di sini kasus iklan pajak. Ada beberapa hal lain lagi yang selama ini memang yang masih jadi beban di saya untuk menyampaikan apa. Kadang kita pertama
enggan untuk memasukkan harta kita. Yang maksudnya adalah yang disebut harta itu yang bagaimana sih? Nah, mungkin harusnya ini sudah dari awal kita sampaikan ya. Yang dimaksud harta itu adalah namanya harta ya, nilai kekayaan yang memiliki nilai ekonomis. Nah, seperti itu ya. Kita tidak bisa menyampaikan seperti apa atau jenis apa suatu aset itu dianggap layak untuk disalurkan di SPT tahunan. Jadi kita harus bold di sini digarisbawahi bahwa yang dimasukkan di SPT tahunan itu adalah aset kekayaan yang harta yang memiliki nilai ekonomis atau yang memiliki nilai yang signifikan. Nah, mungkin ada barang simple, sendok, piring, garpu. Nah, mungkin atau ini furniture nggak termasuk yang disampaikan tadi ya, bukan karena nilainya yang tidak signifikan, tapi coba tidak material. Tapi coba ketika ada itu sendok, ada piring yang berlapiskan emas, bahannya emas, koleksi ya Pak ya. Untuk koleksi atau karena barang-barang antik itu ada yang maksudnya sendok, garpu, piring, ada yang antik juga, ada. Nah itu karena sudah bernilai ekonomis, jumlahnya signifikan nilainya, ya itu layak untuk disampaikan di SPT tahunan. Bahkan dulu kita pernah ada kasus ini tumbuh-tumbuhan ya, yang dulu sering trending itu ada yang namanya apa itu bonsai, atau itu ada kasama sering ada bonsai, ada apa tanaman apa gelombang cinta, gelombang cinta itu kan dari sisi aset itu asetnya bernilai juga, dapat menambah kemampuan ekonomis tadi ya. Betul. Kalau harganya yang sebegitu fantastisnya. Juga yang sepeda ini ya, sepeda lipat ya, sepeda lipat. Memang ada yang nilainya mungkin kurang signifikan karena sudah dimiliki lama, ada perusahaan mungkin bisa tidak masukkan. Tetapi ketika yang sudah ada mereknya, sudah berkelas dan nilainya yang tinggi, nah ini merupakan salah satu aset yang juga wajib dilaporkan gitu kasusnya. Oke, berarti dinilai dari materialnya ini bisa menambah Betul, kemampuan ya. ekonomis atau tidak. Ya. Jadi dirangkum tadi harta itu apa? Harta itu mau berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak. Nah, meskipun itu dimiliki di dalam atau di luar negeri, itu tetap diwajib dilaporkan di SPT tahunan orang pribadi yang merepresentasikan tambahan kemampuan ekonomis ya Pak. Oke, betul. Yang namanya ini ya kekayaan seperti bilang secara umum. Dan jika kawan-kawan semuanya ingin tahu jenis-jenis pajak apa yang bisa dimasukkan, nah ini kadang dari wajib pajak itu enggan untuk mencari tahu jadi jenis-jenis apa yang sebenarnya jenis harta itu apa saja itu enggan mencari tahu. Dan mau saya sampaikan adalah kita bisa melihat jenis-jenis aset itu ya langsung berasal dari formnya yang memang yang di pengisian SPT sebelumnya kita kan disuruh menulis manual gitu ya. Sekarang enggak, untuk jenis-jenis harta itu kita bisa cek langsung di form harta di aplikasi Fortex sendiri. Nah, yang namanya uang atau uang tunai kas itu bisa melihat ya saldo tabungan kita, bisa dari giro, deposito, bisa dari banknot, wesel bahkan. Terus ada lagi namanya commercial paper. Ya, ini ada lagi juga uang elektronik, e-wallet. Nah, kalau perlu percaya nggak bahwa saldo-saldo di aplikasi online itu kadang wajib pajak isinya berpuluh-puluh juta rupiah, berjuta-juta. Percaya nggak? Nah, itu juga sebenarnya masuk dari yang masuk istilahnya kas dan setara kas lainnya. Itu ya kalau pajak sebenarnya. Itu masih dalam kategori kas dan setara kas gitu. Nah, segitu banyaknya. Nah, ada lagi yang di aplikasi Fortex itu dibedakan lagi jenisnya di harta bergerak. Harta bergerak mungkin yang kita pahami sepeda motor, mobil. Nah, sebenarnya ada banyak lagi, lebih banyak lagi. Nah, ini
mungkin barangkali untuk orang pribadi mereka dalam hal ini kita bicara bukan karyawan dulu ya, barangkali punya bis, punya kendaraan angkutan jalan, bisa nggak? Mungkin nggak kalau punya kereta. Bisa-bisa. Nah, bisa saja kan. Bahkan ada pesawat terbang, jet. Nah, mungkin nggak? Bisa. Nah, bisa kan. Nah, ada lagi bahkan kapal pesiar. Nah, kapal boleh mungkin ada mungkin nggak ya kalau punya kapal selam. Bisa juga itu merupakan aset itu dari jenis harta benda sudah segitu banyaknya. Kita bisa masuk lagi harta tidak bergerak. Nah, mungkin tahunya kita ya rumah, kios, apartemen, mungkin dimungkinkan juga untuk harta tidak bergerak ini sejenis mungkin tanahnya masih kosong, kan orang berpikiran, tanah saya tidak saya gunakan, mungkin sewa tapi saya tidak gunakan, ini kategori dimasukkan nggak? Ya tetap juga, meskipun masih tanah kosong, apartemen kosong belum ditempati atau sejenisnya, atau bahkan jadikan kegiatan usaha ya? Ya, dijadikan kegiatan usaha sudah pasti dimasukkan, disewakan segala macamnya. Gitu ya Pak? Ya, betul. Pabrik atau ya, nah itu yang dari kategori harta tidak bergerak. Ada lagi yang dari kategori harta lainnya. Jadi seperti emas perhiasan. Emas perhiasan. Sering ditanya itu Pak. Cincin, kalung, anting. Misalnya dari mahar gitu Pak. Oke, itu harus dilapor atau enggak? Sering banget. Ya, kalau kebetulan itu ya Kak Sisi yang melihat kita perlu dilapor itu dengan melihat nilainya. Oke, kalau lagi dengan melihat nilainya. Dan berikutnya kalau kita bicarakan tentang hutang sekarang. Nah, hutang itu mungkin yang kita pahami hutang bank gitu ya, kalau itu sana ya. Hutang bank atau hutang karena pengambilan KPR, leasing segala macam. Nah, masih ada beberapa hal lain yang masuk kategori hutang yang harusnya kita laporkan. Apa itu? Hutang kartu kredit, hutang afiliasi. Afiliasi ini contohnya adalah mungkin kita memberi hutang kepada keluarga kita, kepada adik kita, kepada entah kerabatnya, itu masuk kategori hutang juga yang sesuai dengan cara pengisian, ini maksud juga dilaporkan. Itu ya, dilihat ya Pak, kalau kita memberikan pinjaman ke orang nanti berarti piutangnya ditambah, tapi kalau kita dapat pinjaman berarti utangnya ya Pak yang ditambah. Saya juga ingat ketika dulu pernah ada di medsos itu sepatu Pak sih. Sepatu. Nah, sepatu itu percaya kan kalau nilainya bahkan itu bisa puluhan juta sepatu itu. Nah bisa kan ya. Nah, sepatu memang sepele memang sepele, tapi mungkin dari segelintir orang, dari sebagian orang itu sepatu harga segitu biasa. Jadi kalau menurut yang lain itu sudah masuk bernilai signifikan kan. Itu sebenarnya masuk kategori juga untuk dilaporkan sepatu. Dan itulah kenyataannya yang biasa kita temukan pengalaman bahwa untuk wajib pajak itu kadang pertama kurang lengkap mengisi di posisi harta. Kadang ibu-ibu percaya kan kalau ibu-ibu kakak cewek itu sekarang tidak punya anting, tidak punya gelang, saya enggak. Oke, kadang penghasilannya sih Pak. penghasilannya ya. Iya. Oke. Kalau masih di bawah PTKP bisa-bisa aja. Bisa saja ya. Kadang kita pun entah siapapun golongan ekonominya, kan itu emas itu satu hal yang penting untuk dimiliki karena itu sebuah tabungan ya. Nah itu salah satu yang sering kali terlewat untuk wajib pajak perempuan atau wanita. Dan satu hal lagi yang nanti kayaknya kelewat tadi juga barang-barang elektronik Kak Susi. Oke, tadi berarti sempat disinggung ya Pak. Ya, nilainya kan juga bervariasi. Ya, bervariasi. Ada yang elektronik itu nilainya puluhan juta. Nah, kalau dari sisi
signifikan dalam materialnya. Jadi akan disampaikan ya Pak. ya betul, ini kan masuk juga kategori sudah signifikan, sudah nilainya sudah segitu besarnya. Dan yang ini yang seringkali juga terlewat. Merek handphone kan ada merek yang nilainya cukup tinggi. Oh, berarti yang Nah, flagship gitu ya Pak. ya. Beda jenis. Ya, itu yang terlewat. Kita juga sering melihat sepatu yang datang nggak punya harta, mungkin ya impossible juga kalau seperti itu. Nah, itu lihat ketika kita dia makan HP merek yang kalau menurut saya sendiri sudah kategori nilainya yang mahal, gitu kan bisa dilaporkan juga. Nggak mungkin kalau tidak bisa mengisi gitu loh. Berarti tadi disampaikan oleh Bapak, harta itu paling tidak harus diisi ya Pak, dan Ya. itu disesuaikan dengan nilai kewajaran. Ya, bahkan di aplikasi sekarang ini Cortex nanti kita tidak akan bisa lanjut submit SPT kalau di bagian data tidak Kosong. kita isi. Oh. Ya, kosong tidak isi. Itu kita tidak bisa lanjut. Itu ya sebenarnya. Berarti bagian harta itu wajib diisi ya, Ya, teman-teman. ya. Jadi untuk pengisian sekarang ya harta, kalau hari ini kita khusus untuk mengukur harta ya. Harta memang sudah lebih populer dari data wajib pajak yang sudah disampaikan waktu yang lalu. Namun, betul, kita harus tetap juga pastikan kita cek kembali itu di form harta itu kita bisa edit, dilengkapi lagi. ya. Ada menu tanda pensilnya untuk kita bisa edit. Silakan ditambahkan informasi yang sebelumnya belum ada, yang di aplikasinya diminta. Silakan diupdate isinya. Itu tetap meskipun sudah berpopuler, kita berkewajiban juga untuk mengupdate-nya, mengisi kembali, memperbarui data pengisiannya. Oke, seperti itu ya Pak ya. Lanjut Pak, kalau misalnya tadi kan di SPT untuk harta warisan, ketika PR tadi jangan lupa kalau memang dari utangnya juga bertambah. Nah, seringnya kesalahan saat pengisian utang itu Pak, kadang orang tuh suka ngisi yang hanya pokoknya aja tuh Pak. Padahal kalau untuk pengisian utang sebenarnya tuh hanya pokoknya aja atau seluruhnya. Nah, gitu ya. Jadi pengisian yang sekarang ini memang lebih detail. Untuk pengisian utang itu pertama kita bisa pilih jenis utangnya, deskripsinya jenis utang itu apa, utang dari bank, utang kartu kredit, afiliasi atau jenis utang lainnya. Itu kita pilih di situ. Berikutnya kita diminta untuk mengisi kreditornya, pihak kreditur. Kalau itu orang pribadi masukkan NIK, kalau itu korporasi bank apa itu masukkan NPWP-nya. Nah, yang sering kita jadi masalah adalah NPWP banknya. NPWP-nya dari mana? Nah, Cuman sekarang ya, kalau memang dalam pengisian ini kita memang harus istilahnya ini kreatif ya, kan semuanya ya. Jadi untuk NPWP korporasi itu kita bisa searching saja. Kemarin saya juga ngisi seperti itu, searching NPWP Bank A, Bank Anu, Bank B, nanti akan muncul. Silahkan dimasukkan seperti itu. Oke. Berikutnya, kalau nggak salah di pengisiannya itu khusus untuk hutang itu mungkin ada negara kreditornya ya. Mungkin di sini ada kalimat semuanya yang ada pinjaman di negara lain. Nah, kita ada step untuk mengisi negara kreditur. berarti disesuaikan ya Pak. Disesuaikan dari mana? Misalnya di Bank Jakarta berarti Indonesia gitu ya Pak. Oke, betul ya. Nah, dalam pengisian setiap form, entah itu kas, entah itu aset bergerak, tidak bergerak, kan ada form yang paling bawah itu kolom ada namanya keterangan. Kalau kita buka di situ ada harta PPS dan harta investasi PPS. Terkait PPS ya Pak. Ya, PPS ini maksudnya adalah harta tax amnesty, ya. Ini harta tax amnesty. Jadi ada ketentuan khusus, ada pemisahan kita mengisi atas harta ini terkait harta yang kita sampaikan di PPS ataukah tidak. Pas pengungkapan sukarela ya. Dikelompokkan sendiri ya dalam pengisian harta.
khusus pengisian data ini ataupun utang itu dikelompokkan, ada dua kelompok yang berbeda, yang diikutkan BPS dan yang tidak diikutkan BPS. Jadi, oke, memang kenapa kok bisa seperti itu? Ini memang untuk proses ini saja. Ya, pertama bagi wajib pajak itu bisa jadi monitor istilahnya. Jadi atas data tertentu ini, entah itu uang tunai, kadang kan dulu kita sering ikut tax amnesty itu ada yang memasukkan, melaporkan kembali ke BPS bentuknya uang tunai, bentuknya rekening atau apapun itu. Nah, sekarang dimasukkan yang berbeda dengan aset tunai yang tadi sudah masuk, dibedakan. Keterangannya. Oke, keterangannya dibedakan atau untuk pelaporannya itu dibedakan, gitu ya. Oke, tadi kan sempat menyinggung ya Pak, kalau ada di bagian utang yaitu yang afiliasi. Nah, salah satu contohnya misalnya afiliasi itu misalnya kita ada hubungan darah ya Pak, Ya, atau ya, ternyata dengan kerabat mungkin misalnya ya, seperti itu. Oke. Yang terkait dengan yang afiliasi. garis bawahi seperti itu ya Pak, kalau utang untuk yang hubungan Jadi kan istimewa. istilahnya untuk kejelasan sumber asalnya ya, kawan semuanya ya, kejelasan sumber asalnya dana yang kita pinjam seperti itu. Nanti ada kaitannya dengan yang peminjam kita dong. Oh, Nah, iya. sebenarnya ya tentu saja ada, tetap ada relate-nya. Ketika kita mengisi hutang ini dari mana, tentu bagi kreditur atau yang meminjamkan juga memberikan laporan yang sama. Kalau di kita posisinya hutang, tentu yang dari mereka yang pemberi hutang kan jadi posisinya, nah betul kan, ada sisi asas keseimbangannya di sini. Jangan sampai ketika kita isi hutang, nanti yang pemberi hutangnya tidak memasukkan. Nah, ini yang jadi salah satu materi pengawasan juga nanti. Oke Pak, berarti yang tadi ya Pak digarisbawahi kalau misalnya ada hutang terkait hubungan istimewa, berarti dilihat dulu misalnya saya ada menanamkan modal atau penguasaan teknologi atau dari hubungan saudara, misal dari keluarga. Ya, betul. Oke, ternyata banyak ya Pak perbedaan untuk pengisian. Ya, sebegitu banyak materinya. Jadi ketika ya, wajib pajak yang mengisinya masih belum sesuai, kan ini jadi ini ya, jadi istilahnya apa ya? Jadi informasi dari pemantik untuk kawan pajak semuanya yang dulu ngisinya masih asal-asalan menjadi belum lengkap, menjadi lebih sekarang lengkap lagi. Oke, berarti memang wajib pajak kalau bisa untuk pelaporan harta yang dilaporkan adalah seluruh harta yang diterima saat di 2025, entah itu berwujud tidak berwujud, yang menimbulkan untuk tambahan ekonomis, jangan lupa tetap dilaporkan seluruhnya ya Pak ya. Betul sekali. Nah, nanti itu bisa jadikan last word materi kita kali ini. Oke, gitu ya. Oke, ada lagi mungkin Pak yang mau kita sampaikan? Takutnya ada yang kelupaan selain melapor harta, terus kalau bisa sudah lengkap dan benar. Paling sering tuh itu sih Pak. Oh, saya orang tua saya sudah meninggal, tapi saya mau mengurus SKB waris. Nah, terkait pelaporan SPT-nya bagaimana? Ternyata yang mengajukan si ahli waris jangan lupa lapor SPT tahunan ya Pak ya. Ya, itu jadi salah satu di proses pengerjaan SKB kita juga kasusnya, kawan semuanya. Jadi pastikan harta yang wajib pajak akui balik nama, silakan akan untuk proses balik nama silakan, jangan sampai di kemudian hari menjadi masalah. Nah, ada proses untuk pengajuan proses SKB-nya. Nah, memang salah satunya ya kalau bisa ya harta yang seperti ini dari dulu harusnya juga sudah dilapor seperti itu. Oke, berarti tetap ya Pak ahli warisnya jangan lupa lapor SPT ya Pak. Betul. Betul sekali. Sobat pajak, kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga sudah lengkap yang sudah kita jelaskan dari narasumber kita, dari Pak Imam. Mari kita simpulkan
Apabila untuk harta, jangan takut apabila kita ada kelupaan, bisa disampaikan untuk pembetulannya, dan kalau bisa sesuai pengisian, yaitu baik, lengkap, dan jelas. Dan kalau bisa kita untuk transparan ya Pak, menghindari masalah di kemudian hari. Semoga setelah menyaksikan kawan live IG pada siang hari ini, Kang Pajak sudah lebih paham terkait pengisian harta di SPT tahunan. Terima kasih untuk bincang-bincangnya kali ini, semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan. Apabila kawan pajak masih ada pertanyaan, bisa langsung ke chat untuk di Instagram kita Pajak Tanah Abang 3 atau ke DM ya Pak ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa udah pakai handphone.